balik lagi sama gua Charles Hanafi, si vlogger kepo. Oke, hari ini kita lagi di stage performance. Gua mau hari ini mau ngurusin si Bambi ini, si Brio kuning gua. Nah, ini ya Coach Charles. Halo guys, halo. Jadi gimana openingnya sama si vlogger kepo? Tukeran ya? KW. Vlogger kepo KW. Oke guys, jadi sekarang gue lagi ada proyekan lagi sama bosnya Stage nih. Ya. Jadi kita ngapain nih kok? Ya hari ini jadi kita mau masang ATF cooler di Briomatic. Gitu ya? Ya karena katanya panas ya. Panas terus. Jadi mau nggak mau nih guys. Jadi setelah sekian lama ya kan. Ya. Kalian juga kalau lihat di video-video gue sebelumnya, gue narik sebentar udah 100 derajat. Baru narik sebentar CVT-nya udah 100 derajat, capek bro. Iya. Begitu udah 100, ya udah terus langsung apa namanya bolot. Ya, jadi gue harus ke dokternya. Oke. Gue ke dokter Niko yang punya Stage. Siap. Gitu ya. Jadi kita mau pakein CVT cooler sekarang ya kok ya. CVT cooler, betul. Nah, CVT cooler yang oke menurut lo apa nih kok? Gua sarannya sih Hayden ya. Hayden ya? Dia US punya tuh. US punya ya, oke ya. Buatannya pabrikannya juga Korea. Gitu ya. Kalau Hayden, iya. Gimana kalau kita kepoin dulu produknya? Ya, oke, kita kepoin dulu produknya guys. Check it out. Oke, nah ini dia. Ini ya kok ya? Oh ya, ini dong. Nah, gimana tuh kok produknya? Nah, ini kita pakai Hayden 687 tipenya. Oke. Ini adalah Hayden yang 13 row. Oke. Jadi banyak kisi-kisinya. Jadi buat ngademin juga lebih cepat. Gitu kan. Ini bisa dipakai di Matic bensin atau Matic diesel, sama aja. It's okay gitu loh. Oke. Nah, untuk pemasangan di Brio ini tadi habis kita pelajarin. Hah? Jadi memang ada mounting yang harus kita buat gitu loh. Oke. Supaya bisa dipasang di Brio R12 ini. Oke. Karena ada sedikit perbedaan lah gitu. Jadi nanti kita buat mounting kitnya. Nanti mungkin kita akan sediain juga. Jadi untuk teman-teman yang mau pasang bisa lebih cepat nih nantinya. Gitu ya. Ya. Coba kok kasih lihat kok kamera kok barangnya. Oh, ini ya. Nah. Hayden gitu ya. Ini 13 row ya berarti ya. 13 row. Oke, ini udah oke punya ya kok ya. Oke. Buat Brio oke ya. Row-nya dari sini nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 row, sorry, ralat 17 row. Mantap, jadi lebih banyak lagi, lebih dingin ya. Iya. Jadi semoga mobil gua udah anti overheat lagi ya kok ya. Amin. Amin ya. Amin. Anti slip deh kalau bisa deh. Ya, soalnya kalau transmisi itu ketika dia panas, dia kan jadi licin. Padahal kita mau tuh supaya olinya itu keset. Oke. Nah, ketika dingin itu karena sifat oli itu keset. Nah, kita berharap dengan penambahan ini jadi lebih keset dan temperaturnya lebih turun. Jadi kalau misalnya jalan jauh, mungkin biasa udah nyetir 1-2 jam, biasanya suka kayak nge-lag, cuman ngeden doang gitu loh. Oke. Nah, ini dengan pemasangan ini kita harapkan bisa jadi lebih bagus gitu loh. Oh, oke ya. Jadi gaskan aja ini ya. Gas. Ini ya mereknya ya, Hayden ya. Hayden. Coba lihat. Oh, Hayden Rapid Cooler Transcooler. Oke deh. Yes. Mantap ya. Jadi anggaplah ini gue lagi pasang intercooler ya. Enggak deh. Intercooler buat udara ya, buat turbo ya. Buat udara. Kalau ini CVT cooler. Ya, ini oil cooler. Oil cooler ya. Oil cooler. Oke. Jadi guys, ini sebenarnya ini merupakan doa gua juga guys. Jadi pertama-tama mungkin gua belum pasang intercooler karena belum ada turbonya, tapi ini merupakan doa bro. Ya. Ini doa ya. Ya. Jadi doanya pertama-tama direalisasikan dengan CVT cooler dulu. Mudah-mudahan baru naik ke turbo yang pakai intercooler ya. Ya. Aduh. Intercooler. Ini kan. Nah, cakep. Jadi awalnya yang di dulu ya. Ini buat mobil-mobil Matic cocok banget. Bisa ya buat mobil Matic ya. Ini busnya 0,4. Jadi waste kitnya 0,4. Iya. Oke, mantap. Dan ini RPM-nya dari 1800 sudah spooling. Jadi kayak supercharge. Oke. Dari bawah. Ya emang racun sih lu kok. Ini racun banget guys. Yaudah, jadi ini ya doa lah ya. Awalnya mungkin berawal dari CVT cooler, nanti ujung-ujungnya pakai turbo plus intercooler. Amin. Gitu ya Pak ya? Amin. Oke, yaudah ini oke ya berarti ya. Yes. Gaskan aja ya. Ya, serahin aja sama kita. Yoi. Oke, nanti selesai lah. By the way, ini mungkin nggak sehari jadi kali ya kok ya? Iya, karena untuk di sini tadi kita lihat ada yang harus kita
bikin. Iya. Jadi nanti kita bikin dari aluminium. Apa adaptornya mungkin ya? Adaptor. Jadi adaptor itu untuk in sama outnya si oli gitu loh. Karena dia sistem coolingnya itu di dalam transmisi. Nah, sedangkan kita kan mau sistem coolingnya ada di keluar transmisi gitu loh. Nah, jadi kita bikin yang proper, kita buat berdasarkan originalnya, tapi kita buat ada jalur in sama outnya. Jadi tetap ada yang harus di custom ya untuk Harus adaptornya di-custom, ya. Betul. Ya udah, kalau gitu gua titip si Bambi boleh ya kok ya? Siap. Gua nginep dulu si Bambi. Aman, kita Kira-kira jagain. berapa hari sih kok? Kira-kira mungkin 3 hari lah ya. 3 harian ya. Yaudah, gua pokoknya serahin sama bosnya stage mobil Siap. gua. Pokoknya urusan Bambi, urusan aman performance ya. Nah, gua kasih ke Nico. Wah, mantap. Siap. Thank you loh kok. Thank you kok. Oke, thank you. Oke. Gaskan. The next day. Halo guys, jadi ini hari ketiga ya. Soalnya pas hari kedua tuh jatuhnya di hari Minggu, jadi ini hari ketiga. Gue pengen nengokin si Bambi nih guys, kangen juga ya. Jadi baru 3 hari udah kangen. Aduh. Ya udah, kita mau nengokin si Bambi karena kemarin tuh memang cuman sekedar pasang ATF cooler doang sih yang kita mau pasang. Cuman ternyata si Bambi itu nggak bisa langsung plug and play guys ya. Jadi ini buat kalian juga yang punya Brio, all new Brio CVT terus mau dipasangin ATF cooler itu nggak bisa langsung colok gitu. Jadi harus dibuatin seperti adaptornya dulu. Nah ini perlu dibubut dan ya butuh waktu lah buat ngebubut gitu kan. Jadi harus ada custom dulu lah. Makanya butuh waktu lebih lama di bengkelnya. Nah ini sekarang gue pengen nengokin si Bambi kira-kira di hari ketiga prosesnya udah sampai mana nih ya. Jadi kita kepoin aja, siapa tahu udah beres. Jadi mobilnya bisa segera gue ambil. Oke, mantap. Oke guys, jadi gue udah sampai ke bengkel bubutnya nih ya. Jadi gue pengen lihat si Bambi guys. Oke, kita kepoin aja Bambi sampai mana. Mantap. Ya. Oke. Gimana? Lagi begini nih ya. Apa? Ambil yuk, ini yuk. Lama. Oke guys, jadi gue udah sampai di bengkel bubutnya dan ini si Bambi guys tuh lagi ngejogrok dan gue lagi ditemenin sama siapa? Juven. Bro Juven. Salam kenal. Siap. Oke, jadi gimana Bro Juven? Mobil gue lagi diapain nih? Jadi gini, kalau mobil yang lain Matic itu rata-rata coolernya dia sistemnya pakai ke radiator. Cuman ini tuh yang lucu dari Brio dan Jazz itu L series lah ya. Dia itu pakai cooler sama kayak sistemnya kayak Mercy. Oke. Jadi oli Matic dialirin dari dalam lewat sini. Nah, di sini air. Oke. Jadi air dan oli itu di sini pendinginannya. Jadi di dalam sini tuh ada seperti mekanisme seperti radiator. Tapi nggak kecampur kan? Nggak kecampur. Nah, cuman memang kendalanya adalah seringnya ini nyampur. Oh. Seringnya nyampur dia. Nah, akhirnya kalau dia nyampur, otomatis nanti Matic kita jadi nggak responsif lagi. Betul. Dan kalau selip, otomatis harus ganti kopling. Benar. Ganti kompasnya, kompas Matic. Cuman ya untungnya sih si Koko kan mau ganti nih sebelum terjadi kendala. Artinya memaksimalkan lah, apalagi kan dari performa kayak kurang ya kalau misalkan udah selip pas ini lagi kencang suka selip. Betul. Gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita maksimalin. Akhirnya kan disaranin ya sama stage untuk pakai ATF cooler. Hayden. Betul gitu. Jadi gitu lebih baik. Ya. Jadi sekarang sih lagi dibubut nih. Enggak, ini kita lagi ngemal untuk bikin plate-nya yang nempel ke blok Matic-nya. Oke. Jadi kita mau bikinin adaptor. Oh, ini adaptor. Ya, jadi kita bikin dari bahannya aluminium lagi. Ukurannya seperti ini. Nanti ini dibikin lagi lubangnya sama gotnya, jadi disalin. Jadi ini begini, kita salin supaya nanti langsung output ini nggak ketemu air. Tapi langsung masuk ke ATF cooler. Jadi pendinginan full lewat udara. Iya, cooler oli. Gitu. Oke guys, jadi ini mobil gua masih lagi dikerjain sama Bro Juven ya, Bro Juven ya. Siap. Bro Juven, coba ini kenapa sih bisa jadi kepanasan kayak begini sampai slip? Jadi Matic slip itu sebenarnya karena dua. Satu, pendinginan kurang maksimal. Kedua, sama emang kondisi oli yang nggak bagus.
Nah, kalau di kasus ini kilometer masih kecil, oli masih bagus. Oli gue udah ganti loh padahal. Oli baru ganti Baru lagi ganti. kan. Nah, jadi ini lebih ke suhu yang nggak di luar batas kerjaan normalnya lah. Kenapa bisa suhunya tinggi? Padahal kan gue nggak pasang turbo, gue nggak ganti internal, Nah, nggak naik cam, gini. cuma dustek aja. Betul. Jadi gini, ketika timing mesin kita rubah, Iya. entah kita nah atau pur, jadi kita majuin atau mundurin pengapian. Oh. Nah, itu derajat suhu juga akan beda. Beda. Jauh. Oh. Makanya kenapa orang suka kalau mau diturboin, rubah dulu Iya. timingnya, dimajuin atau dimundurin sesuai dengan mesin masing-masing ya. Oke. Biasanya sih dinahin. Iya. Nah, akhirnya suhu beda. Nah, kalau ini kan standar, tapi kan memang ada remap. Betul. Nah, dengan Dustek remap itu, sama dustek dustek, itu pasti berubah. Suhu pasti akan lebih tinggi juga. Begitu performa lebih tinggi. Oh. Ya, istilahnya kan dengan kita ngejar tenaga lebih besar, api pembakaran juga akan lebih besar. Oke. Pendinginan juga dibutuhin lebih bagus. Oke. Nah, otomatis karena ini masih ngikut air radiator, panasnya ikut naik. Karena radiatornya juga panas airnya. Radiatornya juga panas. Iya. Otomatis naik. Nah, itu dia yang bikin selip ya. Sama Oke. nanti kalau nggak salah kita bakal bikinin bracketnya dulu. Oke. Jadi nanti di sana Buat tinggal di depan setup. ya? Iya, buat di sini. Nah, taruhnya di mana ya enaknya ya? Kalau ngelihat dari ruangannya sih kan cukup sempit nih. Tapi kalau ini kalau dibuka ntar dia agak longgar Iya, sih. ini bisa di depannya AC. Depannya AC Depan ya. AC ya, depan kondensor AC. Kita Oke. taruh di situ. Biar maksudnya kalau ada udara bisa cepet kena. Udara dia kena duluan. Soalnya kan nggak ada kipasnya nih modelnya. Betul. Model cooler ATF-nya kan nggak pakai Ah. kipas. Gitu. Jadi kita tambahin supaya lebih maksimal lah pendinginan ATF coolernya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kan ini ada dua nih, gede sama kecil. Yang gede ini balik ke dalam, ini yang bertekanan. Nah, makanya ini juga lebih Ini gede. olinya ya. Ini oli ATF-nya. Gitu. Oke. Nah, ini untuk seal-nya di sini. Nah, yang nanti bakal dibikinin tuh ininya Oke. sama outputnya. Gitu. Outputnya. Nepel bahasanya. Nepelnya ya. Dan itu udah nggak mungkin kecampur ya antara Nggak oli mungkin, radiator sama. Iya, karena antara oli sama air kan otomatis air kita nggak apa-apain. Jadi Iya. radiatornya nanti dimatiin. Oke. Yang dari radiator oli jalur air yang kesini kita pampet. Oh dimampetin. Iya, Oke. jadi nggak ada resiko dia untuk keluar gitu. Oke. Karena ini sering kejadian, tapi di mobil biasanya diesel. Oh. Mobil diesel itu paling sering kejadian coolernya ngaco atau Mercy biasanya. Biasanya itu engine M124 kalau nggak salah. M124 tuh sering banget cooler yang kayak gini. Mereka sama juga, mahal juga. Oke. Nah, ini sering banget nih kecampur, otomatis nanti mesin jadi ngebul. Kalau misalkan di Matic tuh ya Matic selipnya pasti selip parah itu. Parah ya. Akhirnya harus ganti malah turun Matic. Tapi sebenarnya ini selip apa enggak udah kelihatan belum sih kalau Dari oli. ya? Ini langsung kecium sebenarnya, olinya udah mulai bau sangit. Oh ini kecium ya? Iya. Oh. Dari olinya langsung udah kecium, udah mulai bau sangit. Wah, ini olinya Kena ya? makanya kemarin ngetek pas ngebuka pertama, diinfoin. Pen ini kayaknya katanya kalau udah mulai panas suka selip. Betul. Kemarin pas saya buka, cium. Bandingin sama oli yang baru kan, bawain oli yang baru. Wah, jauh ini. Jauh ya? Udah mulai bau pahit. Jadi kalau udah mulai bau gosong gitu, nah itu artinya udah mulai selip. Berarti ini lebih baik nanti ganti oli aja sekalian ya? Ganti oli, flashing sekalian. Flashing ya? Di flashing. Oke. Jadi pakai oli yang baru supaya jangan sampai kalau selip itu kan otomatis kampas ada yang kemakan tuh. Betul. Nah, itu akan jadi Tipis. ampas ngikis itu saling ngikis, lebih baik diganti. Oke. Iya deh, mantap. Thank Siap. you bro. Siap. Thank you. Bro Jevan nanya lagi dong. Apa tuh? Kemarin Bro Jevan udah sempat nyoba mobil gua ya. Sudah. Nah, menurut Bro Jevan seukuran Brio CVT secara performance gimana? Jujur. Jauh ya? Jauh ya? Jauh. Kerasa ya? Bukan kerasa lagi, aduh. Serius? Beda. Oh. Beda, asli Sempat udah beda. nyoba dibejak? Udah coba bejek. Asik ya? Asik. Cuman kalau nggak tahu ya, mungkin karena suka bawa mobil gede ya. Iya. Jadi feel pas ngeremnya agak ngeri-ngeri kita. Itu bukan feel pas ngerem, emang remnya Brio jelek, saya kasih tahu. Oh, jadi pas ngebutnya enak nih, Benar. nariknya enak. Wih, Begitu giliran ngerem kayak ngelos. Iya. Itu emang kelemahannya Brio. Tapi udah ini ya, padahal udah di upgrade ya remnya. Belum, rem masih belum? standar Masih semua. standar semua. Bener standar ting-ting. Siap. Dan emang itu kelemahan Brio, betul. Iya, Tapi berasa tuh. performance Jauh, jujur oke ya? jauh banget. Dibanding Brio standar yang Bener. CVT. Iya, itu jauh sih. Kalau Jauh ya? kerasa pas modenya itu sih. Gitu ya. Mode yang biasanya kan ada berapa mode tuh ya? Iya, yang betul. pakai mode yang kemarin dipasang kan mode 2 kalau nggak Mode 2 salah. Itu aja udah enak banget. Itu udah enak ya? Iya. Belum mode yang drag, belum yang mode Turbo Max. belum gitu ya. nyoba-nyoba. Gitu ya. Itu lebih asik Itu lagi. udah enak banget bawaan. Cuman begitu CVT-nya udah naik agak sedikit 90 derajat, Mulai selip. mulai selip gitu Mulai ya. selip. Jadi
setelah gua nunggu selama seminggu, akhirnya mobil gua kelar juga guys. Jadi langsung aja kita kepoin hasil pemasangan CVT coolernya guys. Oke guys, jadi akhirnya beres juga dan mobilnya udah gua ambil dari bengkel, dari stage ya. Aduh, bukan hampir seminggu, emang seminggu sih guys. Jadi totalnya ini gua masukin hari Sabtu, keluarnya tuh Senin minggu depannya gitu. Jadi emang cukup lama pekerjaannya, dan yang membuat agak lama itu adalah buat dudukan cover plate-nya yang nyambungin dari gearbox untuk menuju ke oil coolernya. Jadi aslinya adaptor yang aslinya ini udah nggak kepake lagi guys ya. Jadi dibuatin yang baru gitu, seperti yang ini nih yang ada di video ini ya, seperti yang ada di foto ini. Jadi dibuatin jalur baru, adaptor baru. Nah itu yang bikin lama karena harus dibubut lagi, dibentuk lagi, gitu-gitulah. Nah untuk pemasangannya sendiri jalurnya tuh kayak gini guys. Jadi ini tempat buat keluaran itunya, oli maticnya dari gearbox ya. Terus ini selang-selangnya sampai ke sini. Nah coolernya ditaruh di depan sini nih guys ya. Jadi kalau ditaruh di depan harusnya dia kena angin kalau mobilnya lagi jalan, jadi dingin. Dan ini gue pakai oil cooler dari Hayden yang 17 row, jadi cukup besar, termasuk ini cukup besar buat seukuran Brio. Dan semakin penampangnya besar dan lebar kayak gini, harusnya pendinginannya semakin optimal lah, semakin maksimal gitu. Jadi semakin dingin harusnya. Oke, jadi semoga bermanfaat buat kalian semua konten kali ini, dan gue berharap mobil gue udah nggak bakal panas lagi CVT-nya. Jadi lebih gigit gitu kan. Dan ini tadi gue pakai muter-muter, tapi memang gue belum narik sih. Itu sekitar ya 50-an lah, 54 derajat lah CVT-nya gitu ya. 54 sih masih oke lah ya. Mungkin nanti di next vlognya gue mau coba run di tol, kalian gue tarik-tarik kira-kira bakal sampai 90 derajat ke atas apa enggak nih gitu. Gue pengen tahu efektif apa enggak nih pasang oil cooler. Oke, jadi mungkin sekian dulu vlog kali ini guys. Semoga bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang punya all new Brio CVT dan kepengen dipasang oil cooler. Oke, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video-video gue ya guys. Oke, thank you guys. Keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye.